Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bab 1, Introduction to System Analysis and Design. Sebelum itu, perkenalkan, anggota kelompok kami terdiri dari saya, Devita Leila Bestiarani, NP Mahir 009, Nur Farhana Kurnianingsi, NP Mahir 015, Kanya Septiani, NP Mahir 131, Josephine Gunawan, NP Mahir 086, dan Widya Devi Chandra Kirana, NP Mahir 147. Baik, di sini saya yang pertama akan menjelaskan mengenai teknologi informasi atau TI. Nah, teknologi informasi sendiri di sini mengacu pada kombinasi dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software dan layanan yang digunakan orang untuk mengelola, berkomunikasi, dan berbagai informasi. Nah, perusahaan sendiri itu biasanya menggunakan informasi sebagai cara untuk meningkatkan produktivitas, menyediakan produk dan layanan yang berkualitas, dan juga mempertahankan loyalitas dari pelanggan, serta untuk membuat keputusan yang tepat bagi perusahaan. Selain itu, teknologi informasi ini juga dapat menjadi penentu bagi kesuksesan dunia bisnis, tentunya dalam persaingan ketat pada era ekonomi global. Nah, kemudian ada juga mengenai perubahan sifat dari teknologi informasi. Nah, seiring berkembangnya zaman, teknologi informasi ini telah membawa manusia ke dalam era baru ekonomi digital, di mana dengan turut berkembangnya hardware, software, dan juga koneksivitasnya, itu dapat memberikan keuntungan seperti sistemnya itu lebih cepat, lebih tepat, dan juga lebih terintegrasi untuk dapat memanajemen perusahaan itu sendiri. Nah, di sini selanjutnya ada analisis dan desain sistem. Nah, di sini dapat diartikan bahwasanya proses tersebut dapat dilakukan langkah demi langkah untuk dapat menghasilkan informasi yang berkualitas tinggi. Bahwasanya sistem informasi tersebut menggabungkan antara manusia, teknologi, dan juga data untuk dapat mendukung fungsi bisnis itu, seperti dalam pemrosesan pesanan, pengendalian inventaris, sumber daya manusia, akuntansi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini apa sih yang dapat dilakukan oleh analis sistem? Nah, siapa sih analis sistem itu? Analis sistem itu sendiri merupakan anggota dari tim Departemen TI yang nantinya bertugas untuk membantu merencanakan, mengembangkan, dan juga memelihara sistem informasi. Nah, analis ini harus menjadi komunikator yang baik dan juga memiliki kemampuan berpikir yang kritis dan juga analitis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi. Nah, sistem informasi sendiri merupakan sekumpulan komponen yang dapat menghasilkan hasil-hasil tertentu, di mana sistem informasi itu sendiri memiliki 5 komponen. Yang pertama ada hardware, yang kedua ada software, yang ketiga ada data, yang keempat ada proses, dan yang kelima ada orang atau manusia. Yang pertama sendiri hardware atau perangkat keras ini mencakup segala sesuatu yang berada di lapisan fisik sistem informasi. Misalnya perangkat keras sendiri itu dapat mencakup server, stasiun kerja, jaringan, peralatan telekomunikasi, kabel serat optik, perangkat seluler, pemindai, perangkat penangkap digital, dan infrastruktur berbasis teknologi lainnya. Nah, kemudian yang kedua ada software atau perangkat lunak. Ini mengacu pada program yang mengendalikan perangkat keras dan menghasilkan informasi atau hasil yang diinginkan. Nah, perangkat lunak ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama perangkat lunak sistem, yang artinya mengelola komponen perangkat keras yang dapat mencakup satu komputer atau jaringan global dengan ribuan klien. Kemudian ada juga perangkat lunak aplikasi yang terdiri dari program-program yang mendukung fungsi bisnis sehari-hari dan menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
Kemudian yang ketiga ada data. Untuk data sendiri adalah bahan mentah yang diubah oleh sistem informasi menjadi informasi yang berguna. Nah, contohnya sendiri itu sistem informasi misalnya dalam menggunakan basis data relasional. Nah, di mana itu dapat menyimpan data dari berbagai informasi yang nantinya akan disebut dalam bentuk tabel. Nah, dengan menghubungkan tabel-tabel tersebut, sistem dapat menampilkan informasi yang dibutuhkan pengguna dengan cara yang lebih baik. Nah, kemudian yang keempat ada proses, di mana proses ini menggambarkan tugas dan fungsi bisnis yang dijalankan oleh pengguna, manajer, dan staf TI untuk mencapai hasil tertentu. Nah, proses ini sendiri dapat dikatakan sebagai fondasi dari sistem informasi karena mempresentasikan operasi bisnis dalam kesehariannya. Nah, untuk membangun sistem informasi yang sukses, analis ini harus dapat memahami proses bisnis dan juga mendokumentasikannya dengan lebih cermat dan juga lebih baik. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir ada orang. Orang sendiri ini dalam sistem informasi biasa disebut sebagai pemangku kepentingan, di mana meliputi kelompok manajemen yang bertanggung jawab atas sistem, di mana sistem tersebut baik di dalam maupun di luar perusahaan yang akan berinteraksi dengan sistem serta staf TI seperti contohnya analis sistem, pemrogram, administrator jaringan, dan dan juga berbagai staf yang mengembangkan dan juga mendukung sistem. Nah, kemudian ada juga strategi bisnis internet. Nah, untuk merancang sistem yang sukses, analis sistem itu harus mampu untuk memahami operasi bisnis dari perusahaannya, karena setiap perusahaan itu tentunya memiliki situasi bisnis dan juga kondisi yang berbeda-beda. Misalnya saja contohnya toko retail, praktik medis, dan jaringan hotel. Semua itu tentunya memiliki syarat sistem informasi yang berbeda-beda. Maka dari itu, seiring berkembangnya waktu, maka perusahaan itu membutuhkan solusi-solusi TI yang lebih inovatif. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu bisnis model. Jadi bisnis model ini itu dibagi menjadi 3. Ada model internet, kemudian ada B2C sama B2B. Nah, kita jelasin dulu yang model internet. Jadi model internet ini itu merupakan model bisnis berbasis internet yang melibatkan berbagai desain perangkat keras dan lunak. Nah, pada umumnya itu model internet ini itu merupakan serangkaian halaman web yang menyediakan antarmuka pengguna yang berkomunikasi dengan perangkat lunak manajemen basis data dan server data berbasis web. Contohnya itu seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Kemudian kita ke model bisnis selanjutnya, yaitu B2C atau business to customer, di mana di dalam model bisnis ini itu melakukan penjualan barang atau jasa itu dilakukan secara langsung kepada konsumen, di mana konsumen itu dapat secara online untuk membeli berbagai macam produk dan layanan. Nah, jadi dalam B2C atau business to customer, konsumen itu dapat melakukan riset, membandingkan harga dan fitur, memeriksa ketersediaan, mengatur pengiriman, dan memilih metode pembayaran dalam satu sesi yang nyaman. Misalnya itu seperti toko retail, jasa penerbangan, jasa perhotelan, dan lain-lain ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke dalam model bisnis selanjutnya, yaitu B2B atau business to business, di mana dalam model bisnis ini melakukan penjualan barang atau jasa kepada sesama pelaku bisnis. Jadi B2B itu memungkinkan perusahaan menjangkau pasar global. B2B itu juga membantu pemasok kecil dan pelanggan yang membutuhkan informasi instan mengenai harga dan ketersediaan dalam pendekatan yang menyerupai pasar terbuka di beberapa situs. B2B mengundang pembeli, penjual, distributor, dan produsen untuk menawarkan produk, mengirimkan spesifikasi, dan transaksi bisnis. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke dalam pemodelan operasi bisnis. Jadi di dalam pemodelan operasi bisnis itu analis sistem menggunakan pemodelan untuk mewakili operasi perusahaan dan kebutuhan informasi. Jadi itu ada beberapa komponen. Yang pertama ada pemodelan, yaitu pemodelan itu menghasilkan representasi grafis dari suatu konsep atau proses yang dapat dianalisis, diuji, dan dimodifikasi
oleh pengembang sistem. Kemudian ada profil bisnis, merupakan titik awal untuk proses pemodelan sehingga analisis sistem itu dapat mendeskripsikan serta menyederhanakan sistem informasi dengan menggunakan serangkaian model bisnis dan model proses bisnis. Kemudian ada bisnis model atau model bisnis, itu menggambarkan informasi yang harus disediakan oleh sistem. Analis itu juga dapat membantu model untuk mewakili data objek, jaringan, dan komponen sistem lainnya. Dan ada MBSE atau Model Based System Engineering. Nah, itu merupakan salah satu metode terkemuka yang digunakan oleh analis sistem untuk mengembangkan sistem informasi. Kemudian ada bisnis proses, di mana bisnis proses atau proses bisnis ini adalah kumpulan transaksi, peristiwa, dan hasil yang spesifik yang dapat dijelaskan dan didokumentasikan. Bisnis proses model atau BPM. Nah, jadi bisnis proses model atau BPM itu secara grafis menampilkan satu atau lebih proses bisnis, seperti menangani reservasi penerbangan, mengisi pesanan produk, atau memperbarui akun pelanggan. Bisa dilihat di gambar sebelah kiri. Kemudian ada BPMN atau Business Process Modeling Nation. Ya, BPMN ini itu mencakup bentuk dan simbol standar untuk mewakili peristiwa, proses, alur kerja, dan lainnya. Nah, aplikasi seperti Microsoft Visio atau alat diagram online seperti Draw.io dapat digunakan untuk membuat model Business Process Modeling Nation ini. Next, kita masuk ke dalam pembahasan sistem informasi bisnis. Jadi di dalam sistem informasi bisnis ini itu terdapat beberapa elemen atau konsep. Yang pertama itu ada komputasi perusahaan. Jadi komputasi perusahaan ini mengacu pada sistem informasi yang mendukung operasi seluruh perusahaan dan kebutuhan manajemen data. Nah, tujuan utama komputasi perusahaan itu untuk mengintegrasikan fungsi utama perusahaan seperti produksi, penjualan, layanan, dan pengendalian. Misalnya saja itu perusahaan persewaan mobil itu dapat menggunakan komputasi perusahaan untuk memperkirakan permintaan pelanggan. Selanjutnya ada pemrosesan transaksi. Jadi sistem pemrosesan transaksi ini memproses data yang dihasilkan oleh operasi bisnis sehari-hari. Sistem pemrosesan transaksi itu melakukan serangkaian tugas setiap kali transaksi tertentu terjadi. Nah, setiap pemrosesan transaksi itu dianggap efisien karena dapat memproses rangkaian perintah terkait secara berkelompok, bukan secara individual. Kemudian ada sistem ERP yang merupakan sebuah proses pengumpulan data dan pengorganisasian data bisnis menggunakan perangkat lunak yang terintegrasi. Sistem ERP ini memiliki kemampuan untuk mengotomatisasi segala proses bisnis. Adapun cara kerja dari sistem ERP itu mengotomatisasikan seluruh proses bisnis dalam satu database terpusat. Contohnya itu ketika ada penerimaan pesanan dari konsumen. Nah, ERP itu secara otomatis akan mengirimkan informasi ke pusat distribusi untuk memenuhi pesanan dengan tepat waktu. Selanjutnya ada dukungan bisnis atau business support. Jadi sistem pendukung bisnis ini tuh memberikan informasi terkait pekerjaan kepada pengguna di semua tingkatan perusahaan. Nah, sistem ini itu dapat menganalisis data transaksional, menghasilkan informasi yang diperlukan untuk mengolah dan mengendalikan proses bisnis, serta memberikan informasi yang mengarah pada pengambilan keputusan. Selanjutnya ada knowledge management atau manajemen pengetahuan, di mana sistem manajemen pengetahuan itu menggunakan database besar yang disebut basis pengetahuan, yang memungkinkan pengguna untuk menemukan informasi dengan memasukkan kata kunci atau pertanyaan dalam frasa bahasa Inggris normal. Nah, jadi sistem manajemen pengetahuan itu menggunakan aturan inferensi yang merupakan aturan logis yang mengidentifikasi pola dan hubungan data. Sistem manajemen pengetahuan menggunakan aturan inferensi yang merupakan aturan logis yang mengidentifikasi pola dan hubungan data. Selanjutnya ada produktivitas pengguna atau user productivity. Jadi sistem produktivitas pengguna itu mencakup groupware yang memungkinkan para pekerja berbagi data, berkolaborasi dalam proyek, dan bekerja dalam tim.
Adapun contoh dari sistem produktivitas pengguna mencakup email, pesan suara, konferensi video, dan web. Komponen sistem informasi bisnis selanjutnya itu ada digital assistant atau asisten digital. Nah, sistem ini tuh merupakan kombinasi sistem manajemen pengetahuan dan sistem produktivitas pengguna yang ditingkatkan dengan kecerdasan buatan dan kemampuan pembelajaran mesin. Adapun contoh dari asisten digital yaitu Alexa dari Amazon.com. Komponen selanjutnya ada integrasi sistem atau sistem integration, di mana sebagian besar perusahaan besar memerlukan sistem yang menggabungkan antara pemrosesan transaksi, dukungan bisnis, manajemen pengetahuan, dan fitur produktivitas pengguna. Sehingga gabungan dari berbagai sistem ini itu bisa disebut dengan integrasi sistem. Yang berikutnya kita akan membahas tentang pemodelan operasi bisnis, dan di sini ada fungsi dan tingkatan organisasi. Di sini ada gambar segitiga. Ini adalah posisi atau level dari organisasi. Yang pertama ada top manager, terus yang kedua ada middle atau manager tingkat menengah dan knowledge worker. Kemudian yang ketiga, ini ke bawah ada supervisor dan team leader. Kemudian yang keempat ada operational employee atau tenaga operasional yang bergerak di bidang operasional. Nah, kemudian di sini juga ada pembagiannya dari fungsi-fungsinya masing-masing. Ada IT, ada human resource atau HR, ada accounting, sales, marketing, dan di bagian produksi. Nah, kemudian di sini ada penjelasan terkait job desk-nya masing-masing. Yang pertama ada manajer puncak. Di sini manajer puncak perencanaan strategis mempengaruhi kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan di masa depan, termasuk rencana TI jangka panjang. Nah, manajer puncak berfokus pada keseluruhan perusahaan bisnis dan menggunakan IT untuk menentukan arah dan arah perusahaan. Nah, kemudian yang berikutnya di sini tadi lanjutannya, di sini ada yang kedua adalah manajer menengah dan pekerja pengetahuan atau knowledge worker. Nah, di sini tepat di bawah manajemen puncak atau tingkat yang kedua berarti ya. Sebagian besar perusahaan memiliki lapisan manajer menengah dan pekerja pengetahuan. Manajer menengah memberikan arahan, sumber daya yang diperlukan, dan umpat balik kinerja kepada supervisor dan pemimpin tim. Nah, pekerja pengetahuan meliputi analisis sistem, programmer, akuntan, peneliti, pelatih, spesialis sumber daya manusia, dan profesional lainnya. Kemudian yang ketiga ada pengawas, supervisor, dan ketua tim. Nah, di sini supervisor sering disebut sebagai pemimpin atau ketua tim, yang tugasnya adalah mengawasi karyawan operasional dan menjalankan fungsi sehari-hari. Nah, mereka mengkoordinasikan tugas operasional dan personel, serta membuat keputusan yang diperlukan, serta memastikan ketersediaan alat, materi, dan pelatihan yang tepat. Kemudian yang keempat atau tingkatan yang paling bawah ada karyawan operasional. Nah, di sini karyawan operasional mencakup pengguna yang mengandalkan sistem pemrosesan transaksi untuk memasukkan dan menerima data yang mereka perlukan untuk menjalankan pekerjaan mereka. Nah, kemudian di sini yang berikutnya kita masuk ke materi pengembangan sistem. Di sini dibagi menjadi 3 yang akan kita bahas nantinya. Ada analisis terstruktur, analisis berorientasi objek, dan yang ketiga adalah metode agil. Nah, di sini ada masing-masing kriterianya, ada definisinya atau keterangannya, kemudian alat pemodelannya, kelebihan dan kekurangannya. Kita akan bahas satu persatu. Di sini yang pertama kita lihat dulu di bagian analisis terstruktur. Di sini analisis terstruktur mewakili sistem dalam hal data dan proses yang bertindak atas data tersebut. Kemudian alat pemodelannya menggunakan diagram aliran data atau DFD dan deskripsi proses, juga menggunakan pemodelan proses bisnis. Nah, kelebihannya analisis terstruktur ini cocok untuk alat dan teknik manajemen proyek tradisional. Kemudian kekurangannya adalah perubahan yang ada itu bisa memakan biaya yang besar, terutama pada fase selanjutnya. Kemudian yang kedua ada analisis berorientasi objek. Nah, di sini analisis berorientasi objek ini melihat sistem dalam kaitannya dengan objek yang menggabungkan data dan proses. Alat pemodelannya menggunakan berbagai diagram berorientasi objek dan deskripsi proses, juga menggunakan pemodelan proses bisnis. Kemudian kelebihannya adalah mudah diintegrasikan dengan bahasa pemrograman berorientasi
berorientasi objek. Kemudian kekurangannya adalah interaksi objek dan kelas bisa menjadi rumit dalam sistem yang lebih besar. Kemudian yang ketiga ada metode agil. Nah di sini dia lebih menekankan usaha intensif berbasis tim. Nah di sini dia alat pemodelannya menggunakan alat yang meningkatkan komunikasi, misalnya perangkat lunak kolaboratif, jurnal pendapat, dan papan tulis. Kemudian kelebihannya dia sangat fleksibel dan efisien dalam menghadapi perubahan. Kekurangannya adalah kurangnya struktur dan dokumentasi dapat menimbulkan faktor risiko. Nah, kemudian yang berikutnya di sini ada kita membahas analisis terstruktur. Analisis terstruktur adalah teknik pengembangan sistem tradisional yang telah teruji waktu dan mudah dipahami. Analisis ini menggunakan serangkaian fase yang disebut dengan sistem siklus hidup pengembangan sistem atau yang disingkat SDLC atau biasanya kalau bahasa Inggrisnya System Development Life Cycle. Nah, di sini untuk merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, dan mendukung sistem informasi. Di sini dia dibagi ada 5. Yang pertama adalah sistem planning, kemudian yang kedua sistem analisis, yang ketiga sistem design, yang keempat sistem implementation, yang kelima sistem support and security. Nah, di sini kita akan bahas yang pertama perencanaan sistem. Tujuan dari fase ini adalah untuk melakukan investigasi awal guna mengevaluasi peluang atau masalah bisnis yang berkaitan dengan TI. Investigasi awal merupakan langkah krusial karena hasilnya akan mempengaruhi keseluruhan proses pengembangan. Dan di sini bagian penting dari investigasi awal adalah studi kelayakan yang meninjau perkiraan biaya dan manfaat serta merekomendasikan tindakan berdasarkan faktor operasional, teknis, ekonomi, dan waktu. Kemudian yang kedua, analisis sistem. Tujuan dari fase analisis sistem adalah untuk membangun model logis dari sistem baru. Langkah pertama adalah rekayasa persyaratan, di mana analisis menyelidiki proses bisnis, dan mendokumentasikan apa yang harus dilakukan sistem baru untuk memuaskan pengguna. Kemudian yang ketiga adalah desain sistem. Tujuan dari fase desain sistem adalah untuk membuat model fisik yang akan memenuhi semua persyaratan sistem yang terdokumentasi. Pada tahap ini antarmuka pengguna dirancang dan keluaran masukan serta proses yang diperlukan akan diidentifikasi. Hasil akhir dari fase ini adalah spesifikasi desain sistem yang disajikan kepada manajemen dan pengguna untuk ditinjau dan disetujui. Kemudian yang keempat adalah implementasi sistemnya. Nah, tujuan dari fase implementasi sistem adalah untuk menyediakan sistem informasi yang berfungsi dan terdokumentasi secara lengkap. Setelah fase ini selesai, sistem berarti siap digunakan. Persiapan akhir meliputi konversi data ke berkas sistem baru, pelatihan pengguna, dan pelaksanaan transisi aktual ke sistem yang baru. Kemudian yang kelima adalah dukungan dan keamanan sistem atau support and security tadi. Yang kelima, selama fase dukungan dan keamanan sistem ini, maka staf TI memelihara, meningkatkan, dan melindungi sistem. Perubahan pemeliharaan memperbaiki kesalahan dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan seperti tarif pajak baru. Nah, penyempurnaan memberikan fitur dan manfaat baru. Tujuan selama fase ini adalah untuk memaksimalkan laba atas investasi TI. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai object oriented analysis atau analisis berorientasi objek, di mana analisis terstruktur tradisional memisahkan proses dan data menjadi dua komponen berbeda. Nah, sebaliknya, analisis berorientasi objek menggabungkan keduanya sehingga data dan proses memproses data tersebut dipandang sebagai satu kesatuan yang disebut sebuah objek. Nah, dalam dunia nyata, sistem bisnis ini dapat lebih mudah dimodelkan jika dipandang sebagai kumpulan objek yang saling berhubungan. Misalnya, seorang dosen dan seorang mahasiswa sama-sama merupakan objek dari kelas. Nah, person atau seseorang tetapi masing-masing memiliki properti tambahan yang membedakannya. Kelas adalah kumpulan objek yang memiliki kesamaan, sedangkan objek adalah anggota dari kelas tersebut. Sedangkan properti adalah karakteristik atau atribut yang dimiliki objek. Objek dapat mewarisi properti dari kelasnya atau memiliki properti unik. Selanjutnya yaitu metode analisis berorientasi objek.
Ini mengikuti tahapan yang mirip dengan SDLC, yaitu System Development Life Cycle, seperti analisis, desain, pembuatan, properti, dan pengujian. Namun, perbedaannya adalah pada pendekatan OOH. Tahapan ini bersifat lebih interaktif dan fleksibel, sehingga memungkinkan perubahan dilakukan lebih cepat sesuai kebutuhan sistem. Baik, selanjutnya di sini ada methods for agile atau metode untuk agile. Teknik pengembangan berubah seiring waktu, misalnya agile structured analisis adalah pendekatan tradisional, sedangkan agile metodologi adalah perkembangan yang lebih baru. Nah, analisis struktur membangun rencana menyeluruh untuk sebuah sistem informasi, seperti halnya kontraktor menggunakan cetak biru untuk membangun sebuah gedung. Sebaliknya, dengan agile metodologi berusaha mengembangkan sistem secara bertahap dengan membangun serangkaian properti dan terus menyesuaikan sesuai kebutuhan pengguna. Sering berkembangnya teknologi, teknik pengembangan sistem juga mengalami perubahan dari analisis terstruktur. Pendekatan tradisional yang menyusun rencana besar di awal mirip dengan arsitek atau kontraktor yang membuat cetak biru lengkap sebelum membangun gedung. Semua hal sudah ditentukan sejak awal. Sedangkan metodologi agile, pendekatan yang lebih modern, alih-alih membuat rencana besar sekaligus, Agile membangun sistem secara bertahap melalui serangkaian prototype. Setiap versi diuji, diperbaiki, dan ditingkatkan berdasarkan umpan balik pengguna. Nah, kelebihan Agile adalah fleksibilitasnya. Sistem dapat terus disesuaikan agar lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna tanpa harus menunggu proyek selesai seluruhnya. Dengan demikian, Agile menekankan adaptasi, kolaborasi, dan kecepatan. Selanjutnya, di sini ada struktur analisis pembuatan prototipe dan alat. Yang pertama, pembuatan prototipe. Prototipe adalah versi awal dari sebuah sistem informasi. Fungsinya antara lain, yaitu menjadi model uji coba untuk menilai bagaimana sistem akan bekerja. Selanjutnya ada memberikan gambaran kepada pengguna sebelum sistem final dibuat. Dan yang selanjutnya juga ada dapat terus dikembangkan sehingga menjadi versi akhir sistem. Dengan adanya prototipe, penggunaan bisa memberikan masukan lebih cepat sehingga minimalkan kesalahan pada tahap akhir pengembangan. Selanjutnya di sini ada alat. Pada alat ini pengembangan sistem tidak lepas dari bantuan alat bantu. Salah satu yang penting adalah CASE atau Computer Aided System Engineering, yaitu perangkat yang membuat analisis sistem dalam mengembangkan, mengelola, memelihara sistem berskala besar, serta memberikan kerangka kerja yang menyeluruh untuk seluruh siklus mengembangkan sistem, dan mendukung berbagai metodologi desain, baik analisis terstruktur maupun analisis berorientasi objek. Dengan menggunakan CASE, efisiensi, kecepatan, dan konsistensi dalam pengembangan sistem dapat lebih terjamin. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada Departemen Teknologi Informasi. Departemen Teknologi Informasi ini memiliki beberapa bidang utama yang masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung sistem informasi organisasi. Di sini ada 7 dari sistem yang dapat mendukung sistem informasi organisasi. Yang pertama yaitu ada pengembangan aplikasi, di mana pengembangan aplikasi ini bertugas untuk merancang, mengembangkan, dan memelihara perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua yaitu dukungan sistem dan keamanan. Nah, di mana dukungan sistem dan keamanan ini digunakan untuk menangani kelancaran sistem operasi serta memastikan bahwa data
memastikan keamanan data dari ancaman cyber. Yang ketiga yaitu dukungan pengguna, di mana dukungan pengguna ini digunakan untuk memberikan layanan bantuan kepada pengguna dalam mengatasi kendala penggunaan sistem. Yang keempat yaitu ada administrasi basis data. Administrasi basis data digunakan untuk mengelola database, menjamin keamanan, ketersediaan, serta keakuratan data yang digunakan. Yang kelima yaitu ada administrasi jaringan. Administrasi jaringan digunakan untuk mengatur jaringan komputer agar komunikasi data antar bagian tetap lancar, aman, dan stabil. Yang keenam yaitu ada dukungan web, di mana dukungan web ini digunakan untuk mengelola sistem basis web termasuk website internal maupun eksternal perusahaan. Yang ketujuh yaitu jaminan kualitas. Jaminan kualitas ini digunakan untuk memastikan bahwa sistem, aplikasi, maupun layanan teknologi informasi memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan sebelum digunakan oleh pengguna. Materi selanjutnya akan kita bahas mengenai the system analysis atau sistem analisis. Ada beberapa bagian yang nantinya kita akan bahas mengenai sistem analis ini, yaitu yang pertama ada role atau peran. Typically, the analyst builds a series of models, diagrams, and decision tables, and user other descriptive tools and techniques. Jadi, seorang analis itu membantu kita sebagai seorang pebisnis untuk mengembangkan sistem teknologi informasi untuk kebutuhan bisnis. Nah, agar analisis ini berhasil, tim analis itu biasanya menerjemahkan isu-isu teknis yang kompleks ke dalam kata-kata dan gambar yang mudah dipahami oleh orang lain. Terus sistem analis yang kedua yaitu mengenai knowledge, skills, and education atau pengetahuan, keterampilan, dan pendidikan. A successful system analyst needs technical knowledge, oral and written communication skills, and understanding of business operation, and critical thinking skills. Jadi, seorang analis sistem yang sukses itu memerlukan pengetahuan teknis, keterampilan komunikasi secara lisan dan tulis, pemahaman tentang operasi bisnis, dan keterampilan untuk berpikir kritis dalam menganalisis sebuah permasalahan. Nah, persyaratan pendidikan sangat bervariasi tergantung pada perusahaan dan jabatan yang analis inginkan. Dalam lingkup teknologi informasi yang berkembang sangat cepat, seorang analis sistem ini harus mengelola karirnya atau kemampuan dan pengetahuannya untuk pengembangan dirinya di masa depan. Yang ketiga yaitu mengenai certification atau sertifikasi. Certification verifies that an individual demonstrates a certain level of knowledge and skill on a standardized test. Jadi sertifikasi ini bukan hanya menjamin kompetensi atau kemampuan, tetapi banyak sekali perusahaan yang menganggap sertifikasi ini sebagai kredensial penting untuk sebuah perekrutan atau promosi. Nah, sertifikasi ini membuktikan bahwa seseorang ini telah menunjukkan tingkat pengetahuan atau keterampilannya tertentu dalam ujian standar yang telah diverifikasi. Selanjutnya yaitu career opportunities atau peluang karir. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam mencari peluang karir. Yang pertama yaitu job titles atau jabatan. Nah, jabatan ini sangat penting karena kita juga harus mencari tahu pekerjaan yang kita cari itu apakah sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan kita. Contohnya, tanggung jawab seorang analis sistem itu biasanya berkaitan erat dengan komputer, seperti spesialis komputer, programmer, perancang sistem, atau insinyur perangkat lunak. Jadi, untuk kita mencari peluang karir sebagai analisis sistem jelasnya tidak berjauhan dengan yang namanya komputer atau teknologi. Yang kedua yaitu
company organization atau organisasi perusahaan. Kita sebagai analis yang mencari adanya peluang karir, kita harus mencari tahu semua hal yang berkaitan dengan perusahaan yang akan kita kerja di sana. Contohnya seperti mencari tahu mengenai bagaimana teknologi informasi yang dijalankan di perusahaan tersebut. Kemudian apakah teknologi informasi di situ sudah berkembang pesat atau masih ketinggalan dengan teknologi-teknologi yang sudah canggih. Nah, biasanya sebuah perusahaan itu memiliki tim pusat teknologi informasi yang tidak mendesentralisasikan fungsi pengembangan sistemnya dengan baik. Nah, situasi yang seperti ini biasanya terjadi di perusahaan besar, di mana perusahaan induk tidak mengkonsolidasikan informasi yang sebenarnya dikembangkan dan dikelola di anak perusahaan. Ketiga yaitu company size atau ukuran perusahaan. Nah, perusahaan yang lebih kecil biasanya menawarkan lebih banyak variasi, tetapi perusahaan besar biasanya sedikit mustahil untuk memberikan peluang sebagai spesialisasi. Nah, meskipun tanggung jawab di perusahaan yang lebih kecil ini tanggung jawabnya lebih besar, peluang promosi dan imbalan finansial itu lebih besar di perusahaan yang lebih besar. Kemudian yang keempat yaitu salary, location, and future growth atau gaji, lokasi, dan pertumbuhan di masa depan. Nah, untuk mencari peluang karir, kita juga harus mempertimbangkan gaji, lokasi, dan prospek perusahaan itu untuk pertumbuhan dan kesuksesan kita sendiri sebagai analis di masa depan. Yang terpenting, kita juga harus meninjau antara jangka pendek dan jangka panjang sebelum memutuskan untuk memilih posisi yang cocok pada suatu perusahaan. Kelima yaitu corporate culture atau budaya perusahaan. Nah, budaya perusahaan ini sangat penting yang biasanya berkaitan dengan keyakinan, aturan, tradisi, nilai, dan sikap yang mendefinisikan sebuah perusahaan itu dan bagaimana cara perusahaan itu menjalankan bisnisnya. Agar kita sebagai seorang analis berhasil dalam perusahaan itu, kita juga harus memahami budaya perusahaan dan bagaimana budaya itu mempengaruhi cara informasi yang diterima untuk dikelola dengan baik. Bagian sistem analis yang terakhir yaitu mengenai trends in information technology atau tren teknologi informasi. System analysis need to track trend in information technology because technological change affect business operation, career opportunities, and enterprise strategies. Jadi, kita sebagai analis sistem itu perlu melacak tren dalam teknologi informasi karena teknologi informasi ini sangat berkembang dengan cepat, di mana teknologi ini juga mempengaruhi operasi bisnis, peluang karir, dan strategi perusahaan. Biasanya tren utama yang mendisrupsi teknologi informasi itu berkaitan dengan metode tangkas, komputasi awan buatan, ilmu data, perangkat seluler, orientasi layanan, dan jaringan media sosial. Nah, tren-tren yang seperti ini dapat mempengaruhi kebutuhan pendidikan dan pelatihan, memunculkan sertifikasi baru, dan membuka peluang karir yang menguntungkan di masa depan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.